Selamat berjumpa lagi seluruh peserta mata kuliah IK 3. Semoga semua masuk dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan. Pada pertemuan kali ini adalah merupakan pertemuan yang ke-6. Kita akan membahas materi tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau kita singkat dengan MKCHM. Sebelum kita bahas dalam materi ini, mungkin istilah matan belum terlalu familiar bagi seluruh mahasiswa, atau mungkin sebagian sudah paham. Jadi matan itu seperti cara, jalan atau inti. Nah, gitu, cara atau jalan atau inti dari sesuatu hal. Jadi matan atau cara, jalan, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu merupakan satu rumusan ideologi Muhammadiyah yang menggambarkan tentang hakikat Muhammadiyah, faham agama menurut Muhammadiyah, misi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana rumusan ini disusun pada tahun 1968 pada saat Muktamar Muhammadiyah yang ke-27 di Yogyakarta yang bertemakan Tajdid, Tajdid Muhammadiyah, di mana dalam pokok-pokok pikiran, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu terbagi dalam 3 kelompok. Dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok ideologis atau persoalan ideologis. Yang kedua kelompok pemahaman atau faham agama. Yang ketiga kelompok persoalan mengenai fungsi dan misi dari Muhammadiyah. Jadi yang ketiga itu adalah kelompok persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam negara Republik Indonesia. Nah, itu adalah 3 kelompok pokok pikiran menyangkut matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Di mana makna dari 3 kelompok matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah tersebut dapat kita urai lebih rinci satu persatu seperti yang akan kita bahas berikut ini. Yang pertama adalah bahwa mengandung pokok persoalan yang bersifat ideologis, yaitu diantaranya Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Pada penjelasan berikutnya saya sudah jelaskan apa itu arti amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar berkaitan atau berakidah Islam, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah atau petunjuk-petunjuk dari Nabi besar Muhammad SAW, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat yang utama, adil, makmur. Nah, yang kedua adalah mengandung persoalan mengenai faham agama menurut Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, serta bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam. Sedangkan yang ketiga mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia, yaitu Muhammadiyah mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama, berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil, makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, berdasarkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini merupakan ijtihad di bidang ideologi dan kemudian disempurnakan dalam tanwir di Ponorogo pada tahun 1969. Dengan adanya keyakinan dan cita-cita hidup ini diharapkan akan memberikan giroh itu semangat, motivasi dalam mengejar cita-cita. Artinya bahwa setiap organisasi itu memiliki visi dan misi. Nah, di sini Muhammadiyah sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, kesejahteraan, itu memiliki jalan atau keyakinan, atau punya visi misi, yang merupakan ijtihad atau ikhtiar di bidang ideologi yang akan memberikan semangat agar setiap yang bergerak di organisasi Muhammadiyah tetap memegang teguh
matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah tersebut. Dengan adanya keyakinan dan cita-cita hidup ini diharapkan akan memberikan semangat dalam mengejar cita-cita. Artinya bahwa kalau kita sudah punya cita-cita, kita punya angan-angan, maka kita akan berusaha untuk mencapainya. Dalam mencapainya, maka kita membutuhkan berbagai macam perangkat dan langkah-langkah untuk mencapainya. Tapi kalau kita tidak memiliki cita-cita, maka kita tidak mungkin membuat langkah-langkah untuk mencapainya. Jadi cita-cita adalah goal, ya, atau keinginan akhir yang kita ingin peroleh dari satu aktivitas atau kegiatan. Atau dalam organisasi, setiap organisasi memiliki cita-cita yang akan diraihnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah ini merupakan rumusan ideologi Muhammadiyah yang menggambarkan tentang hakikat Muhammadiyah, faham agama menurut Muhammadiyah, misi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan strategi penerapan matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah ini terinspirasi atau diilhami dari dalam Al-Quran surat An-Nahl 100 ayat yang ke-125, yang di situ dikatakan bahwa ajaklah kepada ajaran Islam, ya, dengan dan orang-orang yang beriman yang mengikutimu dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan objek dakwah, pemahaman dan ketundukannya melalui nasihat yang mengandung motivasi dan peringatan. Debatlah mereka dengan cara yang lebih baik dari sisi perkataan, pemikiran, dan pengkondisian. Artinya bahwa dari ayat Al-Quran ini memberikan inspirasi kepada semua yang bergabung di Muhammadiyah agar melakukan semua kegiatan aktivitas itu sesuai dengan apa yang dituntun dalam agama Islam, yaitu dengan cara-cara yang baik. Tidak boleh menggunakan kekerasan, tidak boleh menggunakan pemaksaan, penindasan, atau dengan cara-cara yang tidak disesuaikan dengan ajaran Islam seperti penipuan, ya. Nah, ini tidak boleh, atau dengan memberikan iming-iming. Tapi kalau kita ingin melakukan satu kegiatan, kalau kita ingin membantu seseorang tanpa melihat siapa dia, apa agamanya, apa suku bangsanya, kalau kita ingin membantu, kita bantu. Ya, kita bantu dengan ikhlas, dengan akhlak yang baik. Nah, lalu kalau kita ingin mengajak seseorang, maka kita tunjukkan akhlak kita dulu. Ibda binafsi, atau dari diri kita sendiri kita tunjukkan akhlak yang baik. Dan kita gunakan cara-cara yang baik. Kalau kita mau berdebat, berdiskusi, maka berdebat dan berdiskusi yang baik. Tidak boleh menggunakan cara-cara yang kasar, tidak sopan, menghina, ya, atau hal-hal yang bisa menyakitkan orang lain. Nah, itu adalah landasan strategi penerapan matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Oleh karena itu, Muhammadiyah berusaha untuk bergerak di bidang pendidikan, memberikan pelayanan kepada pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, memberikan pelayanan kesehatan dengan membangun berbagai macam klinik, serta PKU atau pusat-pusat kesehatan umat, atau membangun business center, ya, membangun pasar-pasar muamalat yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya dalam Al-Quran dikatakan bahwa kamu tidak bertugas memberi manusia itu hidayah, ya, akan tetapi tugasmu hanya menyampaikan kepada mereka. Ya, jadi kita itu tidak bisa memaksakan hidayah kepada seseorang, tapi kita hanya memberikan contoh dan menyampaikan kepada orang lain. Sesungguhnya Tuhanmu atau Rabbmu lebih mengetahui siapa yang tersesat dari agama Islam, dan dia lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Karena itu jangan sia-siakan dirimu dengan kesedihan mendalam atas mereka. Oleh karena itu dalam berdakwah tidak hanya konten atau isinya saja, tapi harus menyampaikan agar bisa diterima oleh subjek atau objek dakwah, dan harus memperhatikan keadaan, situasi, kondisi. Nah, di sini dalam ayat ini ditegaskan bahwa kita dalam mengajak seseorang tidak boleh menggunakan kekerasan, tidak boleh menggunakan paksaan, tipuan, atau hal-hal lain yang negatif, tapi harus dengan cara-cara yang
baik, dengan akhlak yang mulia. Ya, sama halnya yang tadi saya jelaskan di atas. Selanjutnya, strategi menyampaikan kebenaran atau kebaikan di dalam Muhammadiyah itu ya, di mana dikatakan serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Ya, dengan hikmah. Di sini ada kata kuncinya hikmah, yaitu dengan ucapan yang benar dan mengandung hikmah. Jadi ucapan yang benar, tidak boleh berbohong di sini. Mengandung hikmah artinya betul-betul kata-kata itu kata-kata yang bisa memberikan seseorang itu pencerahan. Nah, dan pelajaran yang baik. Ya, jadi karena ini bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Jadi bil hikmah dengan hikmah. Hikmah artinya dengan cara yang sangat santun. Nah, lalu wal mau'idatil hasanah artinya dengan pelajaran yang baik, yakni ucapan yang baik dan indah bagi pendengarnya yang meresap ke dalam hati sehingga dapat meyakinkan seseorang akan suatu kebenaran. Sehingga seseorang yang kita ajak untuk menjalankan kebaikan, maka dia akan menjadikan itu sebagai suatu pilihan atas dasar keikhlasan. Ya, contohnya kalau kita mengajak seseorang untuk meninggalkan perbuatan yang buruk, ya, minuman keras misalnya, maka harus dengan cara atau pelajaran yang baik. Wal mau'idatil hasanah, dengan cara yang baik. Tidak boleh dengan cara kekerasan, marah-marah, tapi kita harus mengajak berdiskusi dengan baik. Yang berikutnya adalah wajadil hu billati hiya ahsan, artinya dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Artinya bahwa kalau ada seorang menyampaikan pendapat yang salah, maka kita harus bantah dengan cara yang baik. Wajadil hu billati hiya ahsan, ya. Jadi yakni dengan cara yang baik, tidak boleh dengan cara yang tidak beretika, tidak berakhlak atau tidak bermoral. Ya. Selanjutnya, inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi. Sungguhnya Tuhanmu yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa petunjuk dan hidayah bukan urusan nabi atau manusia, namun urusan Allah semata. Artinya bahwa ketika kita mengajak, kita tidak boleh memaksa seseorang, ya, memaksa dengan cara keren. Yang boleh memaksanya adalah hukum. Kalau dia berhubungan dengan hukum, melakukan pelanggaran, misalnya pelanggaran lalu lintas, lalu kita lihat orang melakukan pelanggaran lalu lintas, kalau kita ingin tegur, kita tegur dengan cara yang baik, dan kita juga harus memberikan contoh. Nah, jangan sampai kita bukan bertugas sebagai polisi lalu lintas, langsung kita ambil tindakan sendiri dengan cara misalnya mengambil kunci orang itu, ya, atau merusak kendaraannya, tidak boleh. Nah, karena itu harus dengan cara yang baik. Kalau yang bisa melakukan itu, ya ada undang-undang atau peraturannya. Saya polisi lalu lintas yang berkewajiban untuk menjaga ketertiban jalan, lalu ada seseorang yang melakukan pelanggaran di jalan, maka dia berhak untuk mengambil tindakan, misalnya melakukan penyitaan terhadap SIM atau STNK-nya. Nah, tapi kalau kita hanya memberikan contoh dan mengingatkan, ya, dengan bahasa yang baik, Mas, maaf, tadi itu lampu merah, jangan terobos, nanti bisa mencelakai orang lain. Ada contoh dengan bahasa yang halus. Nah, yang berikutnya adalah wa huwa a'lamu bil muhtadin, artinya dan Allah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk, yakni orang-orang yang mencari kebenaran kemudian menerimanya tanpa keras kepala. Artinya bahwa kita hanya berusaha untuk mengajak, memberikan contoh dengan cara yang baik, cara yang sopan, cara yang beretika, dan nanti Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang tersebut apakah dia sadar atau tidak. Tapi kalau dia tidak mau, nah itu urusan dia dengan Allah dan urusan dia dengan hukum. Nah, itu contohnya, ya. Lalu, strategi pendidikan yang tepat dalam mencapai matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, maka berilah, ya, jadi berikan peserta didik atau anak didik kita itu sedikit di dalam suatu pemahaman tapi mendalam, ya, dalam menyelesaikan kasus-kasus dalam kehidupan. Kita berikan mereka itu pendalaman terhadap kasus-kasus dimaksud dan selesaikan dengan tuntas sehingga peserta didik itu siap untuk berpikir dan siap untuk mengambil resiko. Nah, ini kalau kita ingin melakukan transfer ilmu, ya, transfer ilmu dan transfer nilai, maka kita tidak bisa langsung sekaligus
memberikan, tapi harus bertahap sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, di dalam strategi Muhammadiyah, masalah pendidikan itu ditempuh atau diperjuangkan dari ada yang TK, ada yang SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Nah, diharapkan apa yang kita berikan contoh itu sedikit demi sedikit, sehingga mereka atau anak didik itu bisa menerima apa yang disebut kebenaran itu secara tidak terpaksa, secara rasional dan tidak tergesa-gesa. Lalu metodologi dalam perspektif Muhammadiyah, di mana pemikiran Islam itu adalah bagaimana mencari atau mengenali atau menemukan atau melakukan pendekatan, ya, dan merumuskan langkah-langkah, lalu menyusun mekanisme dan prosedur yang diambil. Sehingga kehadiran Muhammadiyah bukanlah membentuk ajaran baru, tapi memurnikan ajaran Islam atau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sini metodologi dalam perspektif Muhammadiyah adalah bagaimana cara mencari atau mengenali atau menemukan atau melakukan pendekatan, merumuskan langkah-langkah, menyusun mekanisme dan prosedur yang diambil. Ya, jadi harus semuanya dilakukan secara sistematis agar apa yang kita berikan, apa yang kita ajak, apa yang kita lakukan itu tidak melanggar, ya, atau tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum positif yang ada di dalam negara. Dan kita selalu harus memiliki landasan atau berpijak atau tempat untuk memegang, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW atau As-Sunnah. Di mana langkah-langkah Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang dalam perjuangannya untuk melaksanakan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang pertama adalah dia mengajarkan atau memperkuat akidah. Nah, akidah Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah bekerja untuk menegakkan akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala syirik, bid'ah dan khurafat, tanpa mengabaikan toleransi menurut ajaran Islam. Ya, jadi ini mungkin di masyarakat ada yang misalnya animisme dan dinamisme. Nah, di sini harus menunjukkan kita meluruskan akidah, karena akidah itu adalah keyakinan terhadap keesaan Allah, keesaan Tuhan yang Maha Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ketika kita mengajak itu, kita harus memperhatikan tadi tetap berpegang pada toleransi. Lalu kedua adalah akhlak, di mana Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akhlak mulia, berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, tidak bersendi kepada nilai ciptaan manusia. Jadi dalam akhlak Muhammadiyah ini selalu berpegang pada sumber utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak mengikuti pemikiran-pemikiran manusia semata seperti pemikiran filosofis. Ya, contohnya pemikiran filosofis yang melahirkan negara komunis, melahirkan negara liberal. Nah, dalam Islam tidak boleh. Ya, jadi harus sesuai dengan Al-Quran. Nah, kalau negara komunis, nah ini bisa mengarah ke penguasaan hanya pada satu kelompok. Kalau liberal, ini penguasaan kepada hanya satu individu. Itu perbedaannya di situ. Ya. Nah, lalu yang ketiga adalah ibadah, di mana Muhammadiyah bekerja untuk tegakkan ibadah yang disesuaikan atau dituntun oleh Nabi Muhammad SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Jadi dalam melaksanakan ibadah dalam Muhammadiyah adalah harus sesuai atau punya dasar, ya, punya dasar atau punya dalil yang kuat, yaitu berasal dari Al-Quran atau dari Nabi Muhammad SAW. Di mana namanya sunnah Nabi atau hadis itu harus dilihat juga status dari hadis tersebut, hadis yang hasan atau hadis yang sahih, ya, atau hadis yang maudhu, hadis yang lemah, hadis palsu. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, ini dalam ilmu hadis biasanya hadis itu diklasifikasi seperti itu. Dimana kalau hadis yang sahih adalah hadis yang kuat, ya, dimana kalau kita katakan kalau kita punya studi pustaka, maka kita punya studi pustaka itu atau kita punya rantai pendapat itu, siapa yang menyampaikan hadis ini, dari siapa ke siapa sampai dengan kepada Nabi Muhammad. Dan itu disampaikan oleh beberapa pakar hadis atau periwayat hadis. Dan orang-orang yang
namanya tercantum dalam riwayat hadis ini harus memiliki syarat-syarat tertentu. Orangnya bukan pelupa, orangnya belum pernah gila, orangnya tidak pernah berbohong, ya, tidak pernah berbohong dan tidak pernah satu kali pun berbohong. Nah, apabila ditemukan orang itu pernah satu kali berbohong, maka hadis yang diriwayat ini dia akan jatuh, ya, dia akan jatuh statusnya. Nah, sampai dengan bila di dalam riwayat itu ada seseorang yang tidak dikenal dalam sejarah, maka disebut dengan hadis palsu. Jadi seorang itu tidak dikenal dalam sejarah. Jadi misalnya suatu hadis berasal dari si A berkata bahwa ini dari si B berasal dari C sampai D, sampai terakhir berasal dari Muhammad. Lalu di dalam urutan ini ada seorang, misalnya C ini ternyata tidak dikenal atau pernah dikenal tapi dia pernah berbohong, atau dia pernah gila, atau dia orangnya pelupa. Nah, atau dia itu betul jenius pintar, tetapi orang ini tidak bisa dipercaya. Nah, ini makanya hadis yang diriwayat ini akan menjadi lemah, akan turun statusnya. Nah, sampai ke status yang hadis yang lemah. Nah, jadi itu. Lalu menyangkut yang keempat adalah muamalah, ya, muamalah duniawiyah. Artinya bahwa dia bekerja untuk melaksanakan muamalah duniawiyah atau pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat berdasarkan ajaran agama, serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah, di mana di dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini Muhammadiyah meyakini bahwa apabila kita melakukan sesuatu perbuatan kepada siapapun, tidak melihat suku, bangsa, agama, ya, nah, kita lakukan dengan ikhlas. Nah, ini kita tidak mengharapkan imbalan atau mengharapkan sesuatu dari orang yang kita berikan, tapi kita kembalikan semua kepada Allah sebagai suatu ibadah. Ya, diharapkan Allah memberikan balasan dalam bentuk pahala, kebaikan. Ya, jadi itu. Jadi setiap kita lakukan kebaikan, menolong orang, tidak ada motivasi untuk balasan dari orang itu atau ada kompensasi dalam bentuk barang atau jasa. Tapi kita kembalikan, serahkan semua kepada Allah, nanti Allah yang membalas, karena itu adalah merupakan salah satu ibadah. Nah, berikutnya cita-cita ideal yang ingin diwujudkan dalam Muhammadiyah adalah terkandung dalam rumusan maksud dan tujuan, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat yang sebenar-benarnya. Apakah yang dimaksud dengan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam itu? Atau apa yang dimaksud dengan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu? Nah, untuk memahami dua hal tersebut, maka satu, perlu mengetahui, ya, konteks lahirnya perumusan maksud dan tujuan dari Muhammadiyah. Yang kedua adalah perlu mengetahui substansi atau isinya dengan merujuk pada pemikiran-pemikiran yang berkembang di dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan berasas Islam yang bercita-cita bekerja untuk mewujudkan masyarakat Islam secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum secara sebenar-benarnya untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW sejak Nabi Adam. Ya, jadi di Islam ini adalah agama yang diwahyukan kepada para rasul-rasulnya, mulai sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, terus sampai seluruh nabi, sampai dengan nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup manusia, baik dari sisi material, duniawi, moral, dan ukhrawi. Seperti itu. Yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasul, serta penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad SAW dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam Islam sangat dijunjung akal. Ya, jadi ad-dinul akal, agama itu adalah akal, sehingga segala sesuatu yang tidak bertentang atau yang bertentangan dengan akal itu harus ditolak dalam Islam. Ya, jadi harus sesuai dengan
akal. Karena sesuatu yang tidak masuk akal itu adalah bertentangan dengan kodrat manusia itu, karena manusia adalah makhluk yang diberikan keistimewaan berbeda dengan binatang karena dia memiliki akal. Jadi akal itu adalah merupakan anugerah terindah dan terbesar oleh Sang Maha Pencipta kepada manusia untuk membedakan dia dengan makhluk lainnya, sehingga dia ditugaskan sebagai khalifah atau pengatur karena dia memiliki akal. Yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalat duniawi. Ya, tadi jelas akidah adalah keyakinan, akhlak adalah tingkah laku, ya, atau perilaku, etika yang sesuai dengan ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Terus ibadah adalah merupakan cara-cara atau bagaimana cara menyembah Allah, dan muamalat adalah bagaimana hubungan hablum minan nas, hablum minal ard. Ya, jadi hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Yang pertama, akidah, yakni dengan bekerja untuk tegakkan akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, khurafat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Ya, jadi kalau kita mau mengajarkan akidah tadi, itu adalah membersihkan dari gejala-gejala kemusyrikan. Musyrik, bid'ah. Bid'ah artinya bid'ah itu mengada-ngada sesuatu yang tidak diajarkan, atau melakukan ibadah yang tidak ada diajarkan dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Terus khurafat. Yang kedua adalah akhlak, yaitu dengan bekerja untuk tegakkan nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Jadi pemikiran-pemikiran filsafat itu tidak boleh kita ikuti. Selain kalau filsafat itu sejalan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, nah itu kita boleh mengikutinya. Tapi kalau dia bertentangan, ya tidak sejalan, apalagi bertentangan, maka tidak boleh diikuti atau tidak boleh dipraktekkan. Ketiga, ibadah, yaitu dengan bekerja untuk tegakkan ibadah yang dituntun oleh Nabi besar Muhammad SAW tanpa ada tambahan perubahan dari manusia. Nah, yang keempat adalah muamalat duniawiyah, yaitu dengan bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawiyah, yaitu pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasar ajaran-ajaran agama, serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah. Nah, tadi kita sudah jelaskan cukup panjang lebar ya. Jadi muamalat artinya kita lakukan segala sesuatu dengan niat lillahi ta'ala, atau hanya menyerahkan kepada Allah, tidak mengharapkan pada balasan dari manusia. Nah, lalu harapan Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berfalsafat Pancasila, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terbentuklah masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, jadi masyarakat yang harus sesuai dengan saling hormat menghormati sesuai dengan filsafat Pancasila, yang dimana sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu adalah merupakan penjelasan dari matan keyakinan dan cita-cita hidup atau MKCH dari Muhammadiyah. Semoga materi ini bisa memberikan kita inspirasi, bisa memberikan kita pencerahan agar memahami lebih dekat apa itu Muhammadiyah, sehingga kita juga bisa berjuang bersama-sama dengan Muhammadiyah untuk menegakkan keadilan, menegakkan kemakmuran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang dikenal di seluruh dunia. Mungkin itu saya. Bila ada hal yang ingin disampaikan, silakan disampaikan dalam pertanyaan, baik dalam WA group maupun di dalam kelas nanti ketika kita melakukan pertemuan offline. Saya pikir itu saja pertemuan pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.